Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi dasar Java dan string. Pada bahasan materi minggu lalu, kita telah mempelajari tentang tipe data. Nah, materi awal ini juga masih berkait dengan tipe data, yaitu tipuan pembagian. Nah, andaikan ada cerita seperti ini, si Ali itu memiliki 9 ayam. Lalu Ali menangkap setengah ayam. Nah, kira-kira berapa sisa ayam yang tinggal? Ya, kalau kita bayangkan aja ada 9, kita ambil setengahnya, ya 9 dibagi 2. Maka yang terhasil itu adalah 4. Ya kan nggak mungkin satu ayam kita belah 2, gitu ya, kejam kali jadinya. Nah, Java juga berpikir seperti itu. 9 bagi 2 sama dengan 4. Nah, namun dari sisi presisi matematika, 9 bagi 2 itu sebetulnya 4,5. Nah, jadi kenapa misalnya tidak ditampilkan 4,5? Atau misalnya kenapa tidak ditampilkan menjadi 5? Ya, dibulatkan menjadi 5. Nah, apa yang terjadi di sini? Jadi, pembagian pada Java ini agak unik ya. Jadi, mohon berhati-hati juga ya. Nah, kenapa? Karena tipe data integer pada Java ini tidak dibulatkan. Sebab memang tipe data integer ini kan tipe data bilangan bulat. Jadi maknanya semua data pada proses casting ya yang berkoma itu akan dibuang, akan dipotong. Jadi kalau misalnya ada kode program seperti ini, integer x sama dengan 9 per 2, kemudian dicetak nilai x-nya, maka yang tercetak itu adalah 4. Jadi nilai berkomanya itu akan dibuang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita memerlukan presisi dari tipe data floating ya, tipe data berkoma, yaitu float dan double. Nah, bedanya kalau float itu kita tuliskan ada tambahan F di belakangnya. Sedangkan kalau double tidak perlu. Biasanya memang orang lebih mudah menggunakan double saja karena tidak perlu simbol F di belakangnya. Nah, namun double ini ukurannya lebih besar, yaitu 64 bit. Nah, ini kita kembali ke masalah yang tadi, ya. Jadi integer x sama dengan 9 per 2. Ya, kemudian kita cetak, maka yang tercetak adalah 4. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa kita memerlukan tipe data presisi. Nah, di sini kita ubah menjadi double. Nah, jadi yang integer tadi kita ubah menjadi double, sehingga double x sama dengan 9 per 2. Kemudian dicetak. Nah, ternyata yang tercetak itu adalah 4. Nah, yang tercetak adalah 4,0. Masih 4 juga, tapi memang sudah berkoma 4,0. Padahal kan tujuan kita supaya yang tercetak adalah 4,5. Nah, kenapa? Kenapa masih kurang tepat? Nah, maknanya Java itu sewaktu melakukan pembagian nilai integer, dia akan membuang nilai angka yang di belakang koma. Jadi 9 bagi 2 yang harusnya 4,5, 0,5-nya itu dibuang. Ya. Kenapa? Karena 9 dan 2 ini kedua-duanya integer. Jadi integer dibagi integer, ya hasilnya juga integer. Nah, misalnya di sini 9 bagi 2, hasilnya itu 4. Sewaktu disimpan ke X yang tipe datanya double, ditambah koma, jadinya 4,0. Sehingga hasilnya di sini masih kurang tepat. Nah, solusinya seperti apa? Jadi, solusinya kita menambahkan nilai berkoma pada salah satu atau semua angka yang terlibat. Nah, misal kita tambahkan pada 9. Jadi 9,0 dibagi 2. Ya, ataupun pada 2 juga boleh. 9 bagi
2,0. Boleh juga, ataupun pada kedua-duanya sekaligus pun boleh. Nah, jadi jika kita menambahkan nilai berkoma tersebut, barulah hasilnya ini tepat, yaitu 4,5. Nah, kenapa hal itu bisa berlaku? Sebab Java itu akan melakukan proses casting otomatis. Jadi di sini 9,0 double, 2 itu integer. Jadi Java akan melihat, oh double ternyata lebih tinggi. Maka maknanya proses tersebut akan disimpan sebagai double. 2 pun akan diubah menjadi double. Sehingga hasilnya juga akan menjadi double. Ya, jadi ada proses casting otomatis. Nah, pada Java sebetulnya ada kelas khusus untuk melakukan proses input. Nah, namun kita tidak akan membahasnya di sini. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan proses input sederhana saja, yaitu dengan memanfaatkan metode yang ada di dalam kelas scanner. Nah, namun karena metode yang ada di dalam kelas scanner dan kelas scannernya itu sendiri terletak di dalam package java.util.scanner, maka sebelum kelas scanner ini kita gunakan, pastikan kita melakukan proses yang namanya import. Ya, import java.util.scanner di atas sekali sebelum nama kelas. Nah, barulah nanti bisa kita gunakan kelas scanner ini hanya dengan membuat variabel dari kelas scanner sama dengan new scanner dari system.in. System.in ini maknanya input dari terminal. Kemudian barulah variabel kelas scanner tadi bisa memanggil metode-metodenya. Nah, apa saja metodenya? Ada nextInt ya, untuk membaca nilai integer, ada nextLong, nextFloat, nextDouble, nextLine. Ya, nextLine ini untuk menganjak ke baris berikutnya dan mengembalikan semua token yang ada pada baris berikutnya. Kemudian ada next. Nah, next ini dia akan mengembalikan satu token berikutnya berdasarkan delimiter. Delimiternya itu biasanya berupa spasi. Tapi bisa juga kita gunakan delimiter yang lain. Nah, ini contohnya penggunaan kelas scanner sewaktu kita membaca input, ya. Nah, jadi di sini ada nama kelas input scanner. Nah, di atasnya sekali kita tambahkan import java.util.scanner. Oke, nah kemudian bagaimana cara kita gunakan? Nah, nama kelasnya scanner, kemudian di sini adalah nama variabel sama dengan new scanner ya, system.in. Nah, kemudian kita masukkan nilainya num1 sama dengan in.nextInt ya. Jadi variabel kelas scanner tadi in itu akan membaca nilai int dan disimpan nilainya di num1. Kemudian kita input lagi berikutnya, kita masukkan satu baris kalimat ya, int.nextLine. Nah, kemudian kita baca lagi next line, kita simpan di str1. Nah, dicetak. Maka hasilnya akan muncul sesuai data yang kalian input. Nah, silakan dicoba program ini di rumah. Nah, sebetulnya proses input itu digunakan untuk apa? Oh, jelas banyak sekali penggunaannya. Ya. Nah, misalnya kita ingin membuat suatu game. Nah, ingin membuat suatu game, kemudian gamenya itu masih text based. Jadi setiap menu itu akan diaktifkan dengan menggunakan karakter dari data yang diinput. Contohnya seperti ini. Ada game option, A itu untuk add player, L untuk load.
uh, game yang disimpan, dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita bisa menggunakan metode-metode yang ada pada string, ya. Jadi contohnya di sini metode yang digunakan itu adalah char add, yaitu untuk membaca karakter pada indeks tertentu. Nah, ini dia contoh programnya. Ya, jadi di sini contoh program untuk memasukkan menu, kemudian dari input yang dimasukkan oleh user itu akan diambil satu karakter saja, ya, yaitu karakter pada indeks awal. Indeks awalnya di sini adalah 0.